Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah problematika pendidikan kimia untuk pertemuan ke-6. Kita akan bicara tentang karakteristik media pembelajaran dan kelemahannya. Baik, eh, media itu adalah sebuah proses komunikasi dalam pembelajaran. Kita tahu dalam metode instruksional ada sumber informasi dan penerima informasi. Nah, sumber informasi ini untuk menyampaikan informasinya, dia butuh sebuah media. Dan setelah itu ada sang penerima informasi. Misalnya yang paling gampang adalah katakanlah Adi hari ini mengupdate sebuah status bahwa dia sedang mencalonkan diri menjadi wakil gubernur Sumatera Selatan misalnya. Dia mengupload pencalonan atau fotonya di media sosial. Nah, dia merupakan si media sosial ini katakanlah platformnya Instagram. Nah, dia ngupload di situ, kita tahu bahwa Adi mengupload kegiatannya di media informasi yang kemudian ada yang membacanya, kemudian ada yang mengkomennya, ada yang melike-nya. Nah, itu adalah penerima informasinya. Nah, sama juga dengan pembelajaran, seorang sumber informan atau seorang guru itu memerlukan media dalam menyampaikan ilmunya kepada si penerima informasi. Nah, kemudian apa sih tujuan dari penggunaan media tersebut? Nah, tujuan penggunaan media ini membuat sesuatu yang konkret dari konsep yang abstrak. Kemudian memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalis. Jadi saya pun juga sama, ya. Tujuannya sebenarnya kalau kita ada media itu lebih mudah kamu pahami daripada saya, misalnya saya ngomong bla 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 bla, misalnya bentuk asam ini pH-nya 7, kemudian asam ini bisa memerahkan kertas lakmus biru, misalnya seperti itu. Kalau saya ngomong secara verbal, kalian masih membayangkan. Yang paling gampang adalah tanpa media kita mengatakan sesuatu yang banyak interpretasinya. Misalnya, saya mengatakan bahwa manis. Bisa jadi manis ini banyak interpretasinya. Bisa jadi Adi berpikir manis ini adalah gadis cantik yang rupawan. Kemudian ada lagi yang berpikir misalnya si Anggun berpikir manis ini adalah tebu karena di daerahnya banyak tebu misalnya. Kemudian ada lagi yang berpikir bahwa manis ini misalnya si Anissa berpikir bahwa manis ini adalah seperti personil BTS yang manis-manis. Nah, itu bisa. Jadi manis pun banyak interpretasi. Nah, agar bisa menyampaikan, nah itu butuh sesuatu media yang memfokuskan atau menjelaskan bahwa maksud itu manis ini apa. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini ada 3 gambar yang sangat berbeda tentu saja, yaitu yang pertama adalah gambar dari struktur zeolit, kemudian yang disimbolkan atau simbol berupa simbol yang sebelah kiri, kemudian yang tengah ini strukturnya, dan yang terakhir adalah gambaran di dunia nyatanya. Jadi si gambaran dunia nyatanya seperti lempung ini, bentuk strukturnya seperti ini, dan simbolnya seperti ini. Basic of zeolit structure. Nah, ini sebenarnya menjelaskan multiple representation of chemistry. Kita tahu ada simbolik, submakro, sama makroskopik. Nah, ini di kimia sangat penting. Kita bisa tahu mahasiswa itu apakah dia hanya paham secara abstrak, paham konsep,
miskonsep atau memang nggak paham sama sekali. Dari ini sebenarnya kalau bisa dihubungkan kita bisa tahu sejauh mana pemahaman si siswa tersebut. Nah, kemudian tujuan dari penggunaan media tentu saja mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Ya, kemudian contohnya yang paling gampang adalah sekarang kita bisa pakai virtual lab. Mungkin kalau yang semester 5 ini saya nggak tahu apakah masih ada praktikum atau enggak. Tapi untuk semester 3 beberapa mahasiswa saya sudah terpaksa harus saya lakukan virtual lab karena memang tidak bisa dilakukan untuk tatap muka terkait kondisi pandemi COVID saat ini. Jadi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera ini bisa kita cut lah, bisa kita ya diusahakan ngerti kontennya walaupun secara psikomotorik mereka tidak melakukan. Mereka cuma ngeklik aja. Jelas beda misalnya mentitrasi dengan real laboratory sama virtual laboratory. Secara fisik, real lab biasanya unggul psikomotorik, tapi secara virtual atau apa yang dilihat itu virtual lab kalah. Unggul, sorry, lebih unggul karena hasilnya biasanya lebih presisi. Karena kalau praktikum real itu biasanya hasilnya kurang presisi. Kemudian penggunaan media pendidikan yang tepat dan bervariasi, ya. Jadi sikap pasif siswa ini bisa teratasi. Jadi dengan media yang menarik, siswa ini bisa mengikuti dulu waktu penelitian mahasiswa. Saya ikut teman saya sebagai observer, dia itu membuat sebuah game, misalnya ya, game ular tangga. Nah, dari game ular tangga tersebut itu benar siswanya dulunya nggak pernah tanya, nggak pernah aktif dalam bicara, itu bisa aktif bermain karena dia menyisipkan game di dalam pembelajarannya. Kemudian mempersamakan rangsangan, pengalaman, dan persepsi. Jadi media ini ya tadi saya sampaikan di awal, ketika media ini jelas, artinya arahnya jelas, maka rangsangan, pengalaman, dan persepsi siswa harusnya sama. Kemudian media pembelajaran ini memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungannya. Nah, ini DK13 sudah mulai diterapkan juga, bukan mulai sih, sudah diterapkan sebenarnya model-model pembelajaran yang sesuai, misalnya problem based learning, inquiry learning, kemudian discovery learning, dan juga project based learning. Itu sudah mulai digunakan yang itu dikembangkan, dikemas di dalam sebuah media yang bisa diinteraksikan oleh para siswa agar lebih berinteraksi langsung dengan lingkungannya. Nah, ini kalau kalian perhatikan banyak sekali sekarang yang mengembangkan LKPD kah, entah itu modul kah, yang berbasic ini penggunaan media. Nah, kemudian bentuk media pembelajaran ini ada banyak ya. Dari media penyaji, yaitu mampu menyajikan informasi. Bisa dari grafis, bahan cetak, gambar diam, audio, audiovisual, gambar hidup, televisi, dan multimedia. Kemudian media objek, bisa gambar 3 dimensi, objek alami atau buatan. Nah, contohnya ya kalau di samping itu ya, Molimut. Kemudian ada media interaktif. Nah, dia dipaksa untuk ikut dalam pembelajaran tersebut. Nah, misalnya bermain program atau bermain dengan mesin. Misalnya kalau anak STM itu gimana bongkar-bongkar apa ya, mesin motor, kita tahu karbu itu gimana mesinnya, kemudian gimana mesin dari injeksi. Nah, atau kalau pelajaran biologi misalnya, yaitu bisa bukan ke hutan ya, ke taman misalnya, mencari populasi dari makhluk hidup yang ada di sana. Nah, itu bisa juga. Kemudian lingkungan sebagai media pembelajaran. Nah, itu tadi yang biologi. Oke.
Kemudian pemilihan media ini juga mempertimbangkan beberapa hal, yaitu eh, tujuan yang akan dicapai, yaitu mau targetnya apa, kognitif, afektif, atau psikomotor. Kognitif tahu ya, itu aspek pengetahuan, afektif itu sikap, psikomotor itu eh, keterampilan. Kemudian kesesuaian media dengan materi, tepat nggak sih materi ini untuk media ini, itu juga kalian pertimbangkan loh. Misalnya stokiometri banyak hitungan, apakah kalian akan memasukkan media komik di situ? Is nol. Tidak salah secara 100%, tapi saya bilang itu tidak tepat. Karena stokiometri lebih banyak latihannya menurut saya, misalnya hitungannya. Tapi bagaimana dengan materi koloid? Oh, koloid kalau disajikan hanya dengan teks, dia bored, membosankan. Bagaimana kalau disajikan dengan gambar atau komik? Dia bisa jadi lebih menarik. Dari sini kalian bisa ngambil, ada masalahnya nggak sih materi ini, ternyata sesuai nggak sih medianya. Dari situ kalian bisa ngambil ide untuk ngambil sebuah judul atau sebuah masalah yang bisa kalian masukkan untuk latar belakang nantinya, entah untuk skripsi kalian. Mulai dari sekarang saya sudah mengingatkan semester 5, walaupun kalian masih berawang-awang tentang judul kalian, tidak masalah. Nanti saya coba kirimkan judul-judul contoh judul skripsi dari kakak tingkat kalian, tapi jangan diedit ya, dilihat aja. Apa sih judul dari skripsi kakak tingkat ini? Ide apa yang bisa saya ambil? Jadi sebelum kalian masuk di metodologi, kalian sudah tahu gambaran masalah yang harus kalian coba implementasikan untuk membuat sebuah proposal, ya. Nah, nanti di metodologi kalau tidak berubah, insya Allah nanti ketemu sama Bu Etri. Ya. Dari itu kalian buatlah metodologi pembelajaran itu sebuah proposal yang bisa langsung digunakan untuk seminar proposal. Jadi semester 6 kalian sudah bisa selesai untuk mengambil mata kuliah seminar proposal, bisa dilanjutkan di semester 7 proses penelitian, selesai lah di semester 7. Maksimal semester 8, enggak sampai semester 8 mungkin sudah lulus. Kemudian sarprasnya juga dilihat. Sarpras ini menjadi masalah. Ini juga bisa jadi sebuah penelitian kualitatif, di mana dulu saya juga punya kakak tingkat yang membahas tentang sarana dan prasarana di beberapa sekolah yang ada di Karanganyar. Tapi akhirnya dia direduksi oleh dosennya, agak dienakin, dikurangi untuk hanya untuk kelas imersi. Imersi itu kelas campuran antar bahasa. Jadi ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris kalau nggak salah. Kalau dulu sekolah berstandar internasional SBI, tapi itu katanya RSBI dan atau apalah itu, kemudian dirubah ke imersi. Ada juga kelas imersi. Kemudian kemampuan dari pengajar ini berkaitan dengan sumber daya manusia atau sumber daya yang dimiliki. Bisa dosen, bisa guru. Kalian boleh melakukan penelitian bahkan di sekolah itu bagaimana sih ketercukupan sumber daya manusia di sebuah sekolah itu. Apakah ada ketidakcocokan antara apa ya namanya, ijazah yang dimiliki dengan apa yang diajar, itu bisa jadi loh ternyata. Nah, kemudian karakteristik audiens, nanti kita bicara ini lebih dalam di materi setelah UTS untuk karakteristik audiens. Nah, untuk gambar kita bicara untuk karakteristik dan jenis media beberapa ya. Kita untuk gambar ini sifatnya kelebihannya itu konkret, realistik, dan verbalis. Dibandingkan media verbal, Kemudian dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja untuk usia muda maupun tua, harganya tidak menentukan perhatian khusus. Kemudian kelemahannya ini hanya menekankan persepsi indera yang terbatas. Jadi gambar ini ya kayak mau belanja, misalnya kalian lihat ada kasus misalnya ketipu belanja online di mana dia beli apa ya, saya tuh kemarin baca juga di Instagram bagus itu, beli tenda, ternyata tenda itu cuma cukup untuk mukanya saja.
Jadi dia tertipu, tidak mungkin tidak membaca deskripsi ukuran atau kurang teliti atau bagaimana ya kurang tahu ya. Nah, itu juga persepsi ini juga ternyata ada kelemahannya. Kemudian diagram atau bagan. Ini bisa disajikan banyak dari flowchart, kemudian bisa dari tree chart, dari peta konsep. Nah, ini adalah proses yang terstruktur dan sistematis untuk memudahkan siswa dalam belajar juga. Ini media visual yang diam. Nah, ini ada beberapa sifat dan ciri-ciri diagram yang yaitu kalau sifatnya kadang-kadang abstrak, kita nggak ngerti ini maksudnya apa karena ini biasanya dari si pembuatnya, kemudian perlu dijelaskan juga, kemudian perlu keahlian dan ketelitian khusus dalam baca, misalnya baca IR kan nggak semudah yang kalian bayangkan baca interpretasi data IR. Kemudian bisa memperjelas arti dan juga diagram yang baik itu rapi. Nah, ini juga terkait diagram yang rapi. Saya menemui beberapa mahasiswa sampai sekarang, bahkan untuk penelitian itu rata-rata bermasalahnya adalah pada kerapian diagram, bagan, dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa karakteristik media pembelajaran juga yang audio tip. Ini sangat jarang ya, kemarin kalau kalian cari auditip, kayaknya mata kuliah saya ya sebelum COVID, pas perencanaan pembelajaran kimia ini sudah juga mencari ini kelemahan dan kekurangannya. Kemudian di video kita bisa belajar untuk mendengar dan melihat, bisa menampilkan gambar dan grafik, bisa di rumah, bisa di luar, bisa diperlambat, bisa diulang, kemudian dapat dipergunakan tidak hanya untuk satu orang. Nah, ini sering dianggap sebagai hiburan aja kalau video ini kayak ya konten-konten asal aja, kemudian pasif, memang orangnya tidak bergerak, jadi kayak kita nonton aja, kita terinspirasi tapi tidak melakukan. Ini masalahnya ketika kita nonton video. Kemudian computer based training, ini ada tampilan tulisan teks, kemudian akses informasinya bisa diperoleh secara instan, fasilitas aksesnya banyak, kemudian bisa meningkatkan motivasi karena menarik biasanya, kemudian mengurangi resiko tidak paham juga karena komputer jelas tampilannya lebih bisa disampaikan, kemudian membagi ide, tapi sayangnya interaksi antar manusianya kurang ya, kayak kita nyajiin sesuatu yang berbau komputer ini, kita nggak ngomong, kita jarak jauh, kadang-kadang tetap ada yang miss, meleset. Kayak kalian kirim email pun gampangnya kan, saya komen apa, pengen saya kayak gini, tapi jawaban kalian seperti ini, melenceng alur itu lah, itu juga ya biasa, itu sebuah hal yang biasa yang ditemui dalam sebuah pembelajaran. Kemudian web based training, mengkombinasikan kelebihan video ini semua kombinasi tadi yang tadi, tapi lebih ke web. Jadi lebih ke internet. Ini ada hubungan dengan internet yang sekarang sudah bisa kita pakai di e-learning kita yang sangat sederhana ya. E-learning kita bisa kita akses dengan mudahnya. Ya, untuk biaya mahal ini relatif sih sebenarnya. Kalau sekarang memang internet jadi kebutuhan keempat setelah sandang, pangan, papan, ya. Kuota yang keempat, ya. Oke. Kemudian ini komputer multimedia. Oke, nanti. Nah, kalau manfaat media ini seperti ini ya. Instruksionalnya ya itulah. Lebih menarik, proses belajar interaktif, jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi, kualitas belajar dapat ditingkatkan, proses belajar menjadi kapan aja bisa, di mana aja bisa, kalian sambil main apa, mungkin dakon ya kalau biasanya berdakon atau kalau sambil berolahraga pun bisa disambil untuk belajar juga. Kemudian dari arah positif ke produktif, dari arah dari dosen ini berubah. Kemudian sekarang kita udah
berubah ke arah ini. COVID mengubah segalanya, kita belajar dari jarak jauh, kita meniru sistem pembelajaran yang dilakukan oleh UT. Beruntunglah bahwa UIN atau universitas yang setelah UT melakukan pembelajaran jarak jauh itu tidak mengalami pembelajaran sedahsyat UT. Kalau kalian tahu UT, mungkin ada saudara di UT itu tidak ada skripsi. Tapi tugasnya terstruktur, modulnya bagus sekali, dan dia itu ada target. Jadi kuliahnya benar-benar menghasilkan sebuah target. Ya, dan mereka memang biasanya kuliahnya jarak jauh. Yang penting target ini selesai, ujian benar, udah lulus. Nah, kalau kita kan kadang ya targetnya apa, ujiannya kadang ya melenceng, target nilainya berapa ya masih harus kita kejar lagi. Nah, kemudian ini pembelajarannya dari alat offline dan online ya. Oke, nanti bisa dibaca sendiri itu kalau alat. Oh, ini menarik ya. Sebenarnya komputer ini menjadi sebuah alat pembelajaran yang sekarang bisa dibilang tidak lepas dari sebuah pembelajaran. Nah, komputer ini bisa sebagai tutor, kemudian menampilkan informasi, kemudian menjawab masalah yang diberikan dengan komputer sama masalah selesai. Komputer dengan internetnya. Sekarang semua problem bisa diselesaikan. Bahkan kemarin saya ikut seminar yang cukup menarik di webinar itu adalah komputer itu ada artificial intelligence kan, dia pakai kemampuan artificial intelligence. Jadi dia itu bisa mengevaluasi jawaban siswa. Misalnya si Adi sama Anggun sama Anissa itu melakukan jawaban. Nah, di jawaban itu dia bisa mengevaluasi. Ini jawabannya kira-kira apakah dia melakukan asal nulis atau jawabannya ini benar-benar dari pemahaman konsepnya dia. Kalau saya, mahasiswa saya untuk ini sebelum sampai komputer evaluasi jawaban siswa, tapi sudah saya terus untuk mengidentifikasi kesalahan konsep, biasanya seperti itu. Kemudian komputer ini, kalau kemarin ikut seminar, dia itu bisa langsung tahu dan memperbaiki apa yang salah dari konsepnya si siswa. Kemarin webinar dengan Profesor Min Suha dari Kangwon University, Korea Selatan. Oke. Nah, e-learning. E-learning sekarang sudah platformnya banyak, bisa pakai Google Classroom, kemudian e-learning Raden Fatah, bisa pakai Microsoft yang kemarin apa ya, Microsoft Teams apa saya kurang lupa juga namanya. Nah, itu bisa digunakan juga. Ini baru ya, untuk kita mungkin baru, tapi memang sebenarnya sudah harus dipahami. Nah, dari e-learning ini kalian bisa loh mengakumulasi problem atau masalah. Kemarin beberapa mahasiswa saya juga seperti 2017 saya suruh beberapa, udah kamu analisis aja pembelajaran yang dilakukan di sekolah menggunakan e-learning atau apa di sana. Entah Google Classroom, entah pakai e-learning yang dari sekolah tertentu, itu ada. Pakai model, ada yang pakai Google Classroom. Nah, kamu analisis kira-kira apa sih masalahnya, apakah bagaimana sih tampilannya dan bagaimana implementasinya, apakah sudah bisa dilakukan. Kemudian tapi juga dibatasi masalah sih, masalahnya di materi apa, misalnya di materi struktur atom kah. Jadi struktur atom kan abstrak. Nah, ternyata ketika diberikan di e-learning, ketika guru kurang mahir dalam menggunakan e-learning, ternyata terjadi problem bahwa siswa itu bingung atom ini bentuknya seperti apa, misalnya ada awan-awan elektronnya kah, entah ada perubahan isotop, isobar, isotonnya kah. Nah, itu masih bingung mereka untuk memahami. Jadi kemampuan guru dalam menggunakan media juga penting. Nah, dari situ e-learning bisa kalian cari masalahnya di mana. Kalau dari segi kelemahan, keuntungan, nah itu banyak.
Keuntungan jelas, kalau saya merasa e-learning ini sangat membantu bagi orang-orang yang sibuknya minta ampun seperti pejabat. Jadi ini sangat pejabat-pejabat, mungkin kalau kalian ada yang diajar atau dikuliahi oleh dosen yang menjabat memang sangat sibuk, nah makanya mereka biasanya memakai e-learning itu. Kalau semester 3 dan 5 mungkin kan sudah pernah kuliah e-learning mix method. Jadi e-learning di beberapa pertemuan, kemudian tatap muka, terus misalnya tatap mukanya 10 kali atau 13 kali, e-learningnya 3 kali ada itu ya biasanya untuk mengakomodir bahwa kesulitan untuk bertemu. Itu juga e-learning ini bisa untuk mengatasi hal tersebut. Jadi dia lebih fleksibel kelebihan dari e-learning. Untuk tradisional dan e-learning ini memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Sebenarnya sama sih. Di e-learning ini kan kita ketemu virtual juga kadang-kadang ya. Jadi problem terbesar salah satu yang saya temui di e-learning adalah keluhan bahwa mahasiswa banyak mendapat tugas tanpa mendapat materi. Sebenarnya wrong. Sebenarnya gini, mahasiswa di e-learning itu kuliahnya lebih capek, sama juga dengan dosennya, walaupun lebih fleksibel. Sebenarnya yang terjadi seperti itu. Dosen harus menyiapkan bahan ajar A sampai katakanlah Z ya. Kemudian setelah itu dia juga harus merancang pembelajaran gimana caranya perkuliahan ini bisa dicapai oleh si mahasiswanya atau dicapai oleh siswa. Nah, tapi di sini yang jadi masalah adalah transfer ilmunya, apakah sampai atau tidak, masalahnya di situ. Nah, dan ini ada beberapa memang kelebihan sama kelemahan dari e-learning dan traditional research atau gambarannya seperti ini, ya. Oke, kemudian beberapa ya laman internet yang bisa kalian cari. Ada tadi blended learning. Blended learning ini seperti gini. Sebenarnya yang paling nyaman untuk blended learning itu tatap muka langsung. Tapi kenyataannya blended learning ini untuk saat ini COVID cukup sulit. Jadi bisa blended learning ini diartikan bahwa virtual. Kita ketemu Meet, pakai Google Meet atau pakai Zoom, itu sebenarnya sudah bisa dianggap virtual Meet. Jadi kita ketemu secara tatap muka meskipun virtual. Ya, dengan dicampur dengan pembelajaran e-learning. Ini juga ada bahwa mahasiswa saya coba juga untuk learning tentang masalah COVID ini. Jadi kalau proposalnya disetujui, dia akan maju untuk membahas tentang blended learning ini. Blended learning ini menarik karena motivasi bisa meningkat karena satu dia kontennya dapat biasanya ya, visualnya dapat. Ketemu dosen, ketemu gurunya, dia dapat materinya dapat, kemudian dia bisa ngerjain di website ataupun di e-learning. Nah, jadi semakin banyak atau keberagaman instruksi ternyata memberikan masukan pengetahuan yang lebih banyak dan juga datangnya pun lebih nyaman, nggak perlu datang ke kampus, nggak perlu datang ke sekolah, cukup klik absen selesai. Nah, dan ternyata blended learning adalah yang paling tinggi dibandingkan online, dibandingkan tatap muka dalam kelas. Nah, blended learning ini memang harus diakui itulah support dia. Dan kalau kalian tertarik penelitian tentang blended learning, saya juga sangat support, apalagi kalian mahir dalam menggunakan media yang berbasis pembelajaran jarak jauh. Entah itu platformnya Google Classroom, Microsoft Teams, ataupun apapun, it's okay, bisa kalian gunakan. Sekarang tinggal dari berbagai permasalahan media, itu kalian tahu ini bisa digunakan untuk pembelajaran kimia atau enggak. Ya, dari berbagai media. Nah, nanti kalian cari dari kelemahan-kelemahan media A to Z atau A sampai Z,
Dengan kalian tahu kelemahan medianya, kalian bisa memperbaikinya, misalnya untuk membuat sebuah pengembangan media. Nah, kemudian bisa juga kalian hanya membahas analisis atau kelemahan media di sekolah atau di jurnal aja sekolah. Kalian nggak bisa ke sekolah juga. Analisis tentang penggunaan media itu juga bisa kalian lakukan. Jadi di problematika ini kita lebih banyak belajar di jurnal aja, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti tugas saya share setelah ini saya upload. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.